وسلم على سيد المرسلين وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan karunia kesehatan kepada kita, rahmat kasihnya non-stop sampai hari ini. Masih sempat sujud di rumah Allah, rukuk di rumah Allah, melaksanakan Ramadan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Kita berharap awalan kita yang baik berakhir dengan akhirat kita yang baik. Khitamu misk wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Khitamu misk, akhiran dari hidup kita ini kita mendapatkan minyak kasturi yang wangi, harum, maksudnya sebuah keindahan hidup. Kita berharap ke Allah. Khitamuhu misk wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dari itu berlombalah kalian menghadapi kesempatan mencapai khitam yang baik ini, penutupan yang baik dalam semua aspek kehidupan kita. Allah suruh kita menutupnya dengan yang baik. Dalam ibadat, Allah suruh kita ibadat yang ada misk, yang ada keharumannya, bukan sekedar ibadah, ada keharuman ibadah. Keharuman ibadah, kelezatan ibadah, kelezatan zikir di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, rukuk sujud di hadapan Allah, khitam. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab, bila kamu sudah melaksanakan perbuatan baik maka luruskan perbuatan baikmu kembali. Bukan lupa dengan perbuatan baik itu, tidak, tapi luruskan, perhatikan yang kamu sudah buat baik itu, kamu sudah tepat atau belum tepat. Kalau belum tepat, luruskan biar lebih tepat. Kalau belum khusyuk, khusyukkan biar jadi khusyuk. Kalau belum nikmat, nikmatkan supaya kamu nikmat. Fa idza faraghta fansab, bila mana kau selesai dalam sebuah urusan kebaikan, jangan berhenti pada perbuatan baik itu selesai. Tidak. Memang semua akan selesai, semua akan berakhir, tapi ada evaluasi dalam amal kebaikan kita itu. Amal rutinitas itu kita lakukan, amal formalitas itu kita lakukan. Namun Allah sarankan kita, anjurkan kepada kita, fansab, tegakkan kembali, luruskan kembali, bersihkan kembali, fokuskan kembali, khusyukkan kembali, ikhlaskan kembali dalam amal kebaikan. Di akhir kehidupan kita seperti itu. Apa yang kita buat? Okay. Ibadah haji, ibadah puasa, ibadah umrah, ibadah zakat, salat, semuanya. Khitam kita, penutupan kita diminta oleh Allah Ta'ala keharuman. Bukan keselesainya. Bukan selesainya saja. Kalau selesai kita bisa buat banyak amal baik. Selesai, sudah selesai. Lah. Tapi Allah minta apa dampak daripada selesai amal ibadah. Karena semua amal ibadah punya efek. Semua amal ibadah punya efek. Kita dengar banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai bilang, okay, la'allakum tattaqun, dalam Ramadan kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, ujung daripadanya kamu bisa bertakwa. Kamu bisa bertakwa. Okay. Tapi kenapa banyak orang berpuasa tidak lahir ketakwaan dalam dirinya? Keluar dari Ramadan kambuh lagi penyakitnya. Kambuh lagi. Karena target ketakwaan tidak menjadi wacana dan keseriusan bagi dia, pelaksanaan, strategi dia. Jadi masuk Ramadan, keluar Ramadan sama saja. Targetnya nggak dicapai dan tidak mau dicapai. Puluhan tahun tidak mau dicapai. Padahal sebetulnya la'allakum itu, sebetulnya target itu pasti kalau dimaknakan dalam bahasa Indonesia, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Bukan kira-kira, bukan. Bukan mungkin saja, bukan. Tapi pasti. Kalau la'alla itu dikaitkan kepada Allah, bermakna pasti. Jika kamu lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, kamu pasti bertakwa setelah itu. Khitamnya, penutupannya.
Tidak ada istilah ragu-ragu. Orang bertakwa itu tidak istilah ragu-ragu. Dalam amal baiknya bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan, itu bukan hal yang aneh. Lalu takwa timbul dalam hidupnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Artinya dia membangun sebuah perubahan dalam kehidupannya untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan kalau dia sudah melangkah kepada orang lain, maka dia membangun sebuah komunitas yang baik dalam kehidupan. Kalau dia sudah membangun komunitas yang baik dalam kehidupan, apa yang terjadi pada masyarakat itu, pada umat itu? Umat itu akan baik. Kita nggak ketakutan hidup. Kunci mobil kita taruh di mana saja, dompet kita taruh di mana saja, akan balik lagi sama kita. Orang takut untuk melakukan kejahatan dengan ada takwa dalam hidup dia. Kalau masyarakat sudah takwa macam itu, bila mana sudah tumbuh dari dirinya sendiri, dia akan membangun akhir daripada amal ibadahnya untuk mencapai ketakwaan itu. Jadi ada target, bukan sekedar rutinitas amal kebaikan. Dan setiap amal kebaikan ibadah itu ada target. Termasuk puasa. Kalau tadi targetnya takwa, baik, takwa untuk kamu, takwa untuk umat nanti, nyambung pada yang lain-lainnya. Kalau kamu sudah bertakwa, lingkunganmu akan bertakwa. Kalau lingkunganmu sudah bertakwa, negerimu bertakwa. Kalau negerimu bertakwa, negaramu bertakwa. Kalau negaramu bertakwa, maka akan lahir sebuah kumpulan negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah. Negeri yang Allah ridai. Negeri yang baik, pemimpinnya baik, rakyatnya baik, politikusnya baik, hatta yang non-muslimnya juga baik kok. Yang non-muslim bisa jadi baik, bersama orang-orang yang baik, karena kita dibentuk oleh lingkungan. Nah, di lingkungan yang baik, yang non-muslim bisa jadi baik. Nah, karena kita memberikan contoh kebaikan kepada mereka. Contoh ketakwaan pada mereka, walau mereka tidak masuk Islam, tapi mereka melihat akhlak kita, mereka lihat perilaku kita, mereka lihat ucapan kita, mereka lihat interaksi kita dengan mereka, mereka terpengaruh. Walau urusan hidayah itu antara dia dengan Allah, dan Allah tidak gampang-gampang kasih hidayah kepada mereka yang baik. Non-muslim banyak yang baik. Nah, fakta, non-muslim banyak yang baik, bahkan lebih baik dari muslim, banyak. Tapi Allah tidak kasih hidayah untuk dia. Karena hidayah itu mahal. Kalau dia kejar hidayah, Allah kasih hidayah. Persoalannya cuma satu, dia tidak dapat hidayah untuk masuk Islam. Tapi kalau dibuat perbandingan antara muslim ini dengan non-muslim ini, kadang-kadang non-muslim lebih baik dari muslim. Lebih baik. Hanya kelebihan, muslim sudah masuk Islam. Non-muslim belum dapat hidayah masuk Islam. Jadi kita dengan adanya takwa, yang kita gembar-gemborkan dalam puasa ini, la'allakum tattaqun, bukan untuk diri kita saja. Itu khitam, penutupan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, khitamu mis, penutupannya adalah keharuman. Keharuman itu dirasakan oleh orang lain. Diri kita ngerasa, orang lain ngerasa. Dan kita punya pengaruh dan mempengaruhi. Dan membangun, membantu. Dan menjadikan sesuatu yang baik, perubahan. Apa yang tidak terjadi bila mana orang itu sudah bertakwa? Apa yang tidak terjadi? Timbul gerakan-gerakan. Kalau dia sudah bertakwa, timbul gerakan-gerakan yang spontan, yang dia laksanakan, dan kadang-kadang lewat dugaan dia sendiri dia lakukan itu. Kalau dia ada bertakwa, dan dia tidak ingin dirinya sendiri yang selamat, dia kepengen orang lain juga selamat. Perhatikan ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna Allah yuhibbul ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allah yuhibbul ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah cinta. Tapi bukan cuma orang yang bertakwa. Kalau urusan bertakwa dirinya sendiri, Allah ingin dia punya pengaruh pada ketakwaannya pada lingkungan kehidupannya. Walladzina hum muhsinun. Dan orang-orang yang membuat kebaikan kepada lingkungannya. Membuat kebaikan kepada lingkungan. Jadi modal takwa bukan sebatas untuk dirinya. Modal takwa untuk menghampirin orang lain, mengantarkan orang lain untuk sama-sama berada dalam kebaikan dia. Walladzina hum muhsinun, dua-duanya Allah cintai. Yang bertakwa Allah cintai, dan yang mengembangkan kebaikan untuk orang lain, membangun kebaikan untuk orang lain juga Allah cinta. Kalau cuma kita saja yang baik, orang lain tidak baik, belum sempurna kita. Belum sempurna kita. Kita saja yang baik. Lantaklah lingkungan rusak, lantaklah masyarakat rusak, lantaklah negara rusak, lantaklah pejabat rusak, lantaklah anak buah rusak. Kita belum baik.
Kita belum bertakwa. Kita belum sempurna ketakwaan kita. Tapi kalau kita ada rasa memiliki orang lain untuk bisa menjadi baik, itu namanya tingkatnya lebih tinggi dari takwa. Muhsin. Muhsin. Punya pengaruh dalam kehidupan. Ibadat seperti itu, Masya Allah. Makanya ketika haji, kita lihat program haji. Rasulullah Muhammad cerita tentang haji di luar Ramadan. Rasulullah ketika haji namanya haji wada. Rasulullah cuma sekali berhaji, tidak 2 kali. Sekali saja Rasulullah haji. Hajjatul wada namanya. Di Bukit Arafah, Jabal Arafah, Rasulullah berseru di hadapan 113.000 pengikutnya yang hadir pada waktu itu haji pertemuan pertama dan perpisahan sekaligus. Haji pertemuan pertama dan haji perpisahan sekaligus. Rasulullah berseru di Jabal Rahmah, membilang Jabal Arafah. Apa yang Rasulullah serukan? Bukan urusan dirinya, bukan urusan pribadi orang. Nah, Rasulullah serukan urusan diri dan orang lain. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah? Rasulullah bicarakan tentang kehidupan laki-laki perempuan. Istausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah. Istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat kepada perempuan-perempuan kamu yang baik. Berilah wasiat kepada perempuan-perempuan kamu yang baik. Karena mohon maaf, ibu-ibu perempuan, Rasul sudah memberikan peringatan, kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Dan itu ada hadisnya. Kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Rasulullah bilang di padang Arafah itu, di Jabal Arafah, Jabal Rahmah, istausu bin nisa'i khaira. Kasih wasiat, kasih teguran, kasih arahan kepada perempuan kamu yang baik. Supaya mereka jadi lurus. Itu urusan luar. Bukan urusan pribadi. Yang kedua, Rasulullah bahas masalah riba. Di padang Arafah, haji pertama dan haji terakhir yang dibahas Rasulullah adalah riba. Apa kaitannya bisnis dengan ibadah? Kalau kita pakai logika gampang, apa kaitannya bisnis dengan padang Arafah? Tidak ada kaitan. Tapi Rasulullah peringatkan, hati-hati kamu dengan riba. Hati-hati kamu dengan riba. Kehancuran ada di dalamnya. Dan fakta, apa guna ibadah kalau ekonomi kamu berantakan? Tidak ada orang yang bisa tenang ibadah kalau ekonominya berantakan. Kalau punya hutang piutang sana sini gara-gara riba. Kalau dikejar-kejar bank, tidak ada orang yang tenang ibadahnya. Dan bisa bunuh diri. Dan bisa merusak keluarganya, merusak negerinya, merusak semuanya. Digabungkan oleh Rasulullah. Bukan urusan pribadi. Padahal Arafah itu adalah urusan ibadah. Itu peringatan Rasulullah. Urusan perempuan, urusan riba. Kita lihat lagi misalnya urusan zakat. Zakat itu kenapa disebut? Zakat itu hubungan kamu dengan manusia. Walaupun perintahnya dari Allah. Perintahnya dari Allah, tapi urusannya urusan kamu dengan manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa senang dengan kamu kalau kamu senang menyusahkan orang lain. Mentertawakan orang lain. Kamu hambur-hamburkan uangmu, sementara di sekitarmu dalam keadaan kelaparan. Yang akan menimbulkan kebencian. Dan sampai-sampai dikatakan, ka'adal faqru an yakuna kufran. Kefakiran bisa mendatangkan kekufuran. Dan Allah tidak izinkan manusia ini memberikan ruang kepada orang lain untuk mengeksploitasi kekayaannya, kelebihannya, dan lalu membuat orang lain marah, dendam, sakit hati. Allah tidak izinkan. Silahkan jadi orang kaya, ada masalah. Silahkan. Silahkan punya deposito, silahkan. Tapi kamu jangan buat orang-orang itu cemburu. Dan akhirnya mereka marah. Lalu akhirnya bakar-bakaran tahun 98. Itu kan kasus masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Itu kasusnya. Coba kalau semuanya ada, menikmati. Memang mau bakar-bakaran tahun 98? Enggak. Dan ini yang ditakutkan sebentar lagi bakal terjadi macam itu. Karena kesenjangannya kelewatan. Sebentar lagi. Kalau dibiarkan.
Fakta sudah terjadi. Faktanya sudah terjadi, bukan belum terjadi. Jangankan cuma membakar gedung, membunuh orang, jangankan itu. Mau jadi kafir pun dia siap. Kadal faqru an yakuna kufran. Kata Rasulullah, hampir-hampir saja kefakiran itu membuat orang lain kufur. Tahu? Kamu tidak bisa kontrol. Siapa yang kontrol mereka? Yang punya duit. Yang kontrol mereka yang punya duit. Kalau yang punya duit bertakwa, dekat dengan Allah, duitnya bisa dilimpahkan untuk kebaikan. Yang non-muslim, yang non-muslim, dia baik. Tidak usah cerita tentang Islam. Dia baik. Dia bisa kontrol itu harta untuk kebaikan. Dan ada aturannya. Ada aturannya. Dalam Islam namanya jizyah. Diambil dari harta non-muslim di negeri Islam untuk dibagikan kepada fuqara, masakin. Walau dia tidak keluar zakat, tapi diambil jizyah. Jizyah itu adalah tanggung jawab non-muslim di negeri Islam yang dia harus peduli pada sosial. Dia tidak cukup untuk dirinya saja baik. Tidak cukup untuk dirinya saja kaya. Tidak cukup. Apalagi yang muslim yang kaya. Urusan puasa. Urusan haji. Urusan zakat. Urusan sholat kita. Allah Ta'ala bilang apa dalam sholat kita? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran, sholat kamu itu sebenar-benarnya, kalau kamu lakukan benar-benar, dan khitamuhu misk, dan benar ujungnya, bukan awalnya doang, bukan rutinitas saja, bukan formalitas saja, apa yang terdampak di situ? Berdampaknya apa pada kamu? Tanha anil fahsya. Itu sholatmu akan mencegah kamu dari melakukan perbuatan keji. Mencegahmu dari buat keji dah. Itu sholatmu pasti mencegahmu dari perbuatan mungkar, pasti dah. Yang keji, yang mungkar pasti kamu tidak akan buat. Tapi tadi balik ke asalnya. Apakah ini sekedar waktu amal baik? Amal baik dibutuhkan untuk target. Kenapa saya buat ini? Untuk apa saya buat ini? Apa lanjutan daripada perbuatan ini? Itu amal baik. Sama dengan orang buat jahat seperti itu. Orang buat jahat punya target, ngapain dia buat ini dan itu? Ngapain? Hah? Ngapain? Ngapain dia pagarin lautan? Puluhan kilometer, ngapain coba? Apa tujuannya? Cuma pagarin lautan doang? Ya mah, ayo kita berpikir. Ngapain mereka pagarin lautan? Emang cuma pagarin lautan? No! Kejahatannya dan dia puas dengan kejahatannya, pasti akan mengurangi kejahatan. Itu target dia. Kenapa orang baik bisa macam itu ya? Kenapa orang baik orang adalah orang-orang yang hatinya sudah hidup. Orang yang hatinya sudah hidup, tak usah diperingatin pun dia dekat sendiri. Tak usah diperingatin. Kalau diperingatin pun dia aja. Kalau tidak diperingatin dia tambah ngelantur. Ah, itu tanggung jawab kita.
oleh malaikat berombongan-rombongan. Zumaro. Tidak sendirian. Tidak sendirian. Walau orang itu non-muslim, dengan pengaruh takwa kita, dengan pengaruh cinta kita, dengan pengaruh hati kita yang bersih, ketika kita ngomong sama mereka dengan tulus ikhlas, hati mereka nyambung, dia dengar kalimat kita nyentuh hatinya, tanpa sengaja bisa masuk, membuat dia masuk Islam mendapat hidayah. Tanpa sengaja, kita tidak tahu, tiba-tiba itu, dan itu fakta. Tapi kita ngomongnya dengan hati, dengan pikiran yang bersih, dengan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah yang bersih, dan itu kita butuh membuat pengaruh dalam hidup ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi dari perbuatan baik kita yang belum kita ekspresikan, masih banyak. Kita hanya sebatas dalam tanda kutip, sebatas hanya untuk kita saja. Dalam tanda kutip itu. Masih banyak lagi perbuatan baik kita yang kita buat hanya sebatas dalam tanda kutip hanya untuk diri kita saja. Padahal semua kebaikan ibadat di dalam Islam arahnya bukan untuk diri pribadi, tapi untuk lingkungan di mana dia hidup. Ya maaf, pertemuan kita cuma 15 menit, 20 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sudah di ujung ini dan mengantarkan kita sekali lagi pada kita miskin. Akhiran yang penuh keharuman. Dan mudah-mudahan Allah tutup amal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf kekurangan di sana sini, kesalahan. Yang benar itu dari Allah, yang sempurna itu dari Allah, yang kurang itu dari saya. Dan saya ingin mengucapkan selamat Ramadan dan terakhir selamat Idul Fitri 2025. Minal aidin wal faizin wa kullu ma'am wa antum bikhair. Semoga kita dipertemukan Allah di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min shururi anfusina wa nab'u laka bi ni'matika 'alaina wa nab'u laka bi dhunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين. قبل الله